Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia, yang mana malam ini timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan musuh bebuyutan kita yaitu Vietnam U19 dengan skor yang tidak jauh sih, 2-1, tapi dramatis ya. Kenapa? Karena Vietnam ya sangat-sangat curang dan sangat ya tidak fair play lah permainannya. Dimana ketika mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, mereka mulai guling-guling seperti Oman dan Bahrain. Kemudian ada satu kejadian di mana ofisial dari Vietnam itu sengaja menghalangi ya ketika pemain Indonesia mau buat lemparan ke dalam. Dia sengaja menghalangi pemain Indonesia, kemudian sengaja juga membuang botol air mineral ke pinggir lapangan, sehingga terjadi cekcok, terjadi chaos, dan mereka pikir mereka sudah lolos ke babak semifinal. Tetapi hasil akhirnya berkata lain, di mana Indonesia rupanya dapat penalti setelah pemain timnas Indonesia itu dilanggar di dalam kotak penalti. Ya, jadi seperti apa tanggapan dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Setelah berhasil mengalahkan Nguyen FC dengan skor 2-1 guys, dan telah fix bisa dikatakan bahwa King Indo yang menjadi juara grup di grup A. Buset dah guys, waduh, kewo. Dan telah fix bisa dikatakan juga guys ya bahwa Indonesia lah yang melaju ke babak semifinal tim pertama. Buset dah. Berarti guys ya tinggal menunggu aja guys ya hasil dari grup B dan grup C, dan nantinya siapa yang akan menjadi lawan King Indo di babak semifinal cuy. Kemungkinan guys ya yang bakal menjadi lawan King Indo di babak semifinal sih kayaknya sih Australia cuy. Tapi guys ya kita lihat juga guys, apakah tetangga kita berjersey kuning akan lolos cuy. Buset dah. Ya kalau misalkan menang lolos, kalau seri ya kemungkinan Vietnam yang akan lolos cuy. Tapi jangan Vietnam lah. Kenapa jangan Vietnam? Karena mereka terlalu curang lah. Ini malam mereka bermain dengan Indonesia sampai segitunya gitu kan, guling-guling ya kan, kemudian pura-pura cedera, di kontak fisik sedikit langsung jatuh, bukan hanya jatuh tapi langsung guling-guling, pura-pura sakit, cedera macam mau mati gitu. Kemudian mereka punya ofisial juga kurang ajar, jadi ya mereka wajar kalah dan kita wajar menang. Karena mereka sangat-sangat curang ini malam, dan mampus lah, mampus. Kenapa? Karena ya begitulah. Terlalu nafsu untuk mau masuk semifinal tapi lupa main di mana. Kasian banget sih Vietnam. Udah jatuh-jatuh, guling-guling, kena penalti. Lagian kalau bermain itu harus sportif, jangan kebanyakan drama. Udah menyamakan kedudukan, cari ribut lah, drama lah, jatuh-jatuh lah, apalah, cari berantem lah. Kebobolan 2-1 langsung tuh pemain kayak nggak ada tuh kram-kram, nggak ada, langsung semuanya bugar, sigap, kokoh. Tapi tidak cukup waktunya karena sudah sangat mepet, dan Indonesia U19 lolos ke semifinal AFF U19, menyingkirkan Vietnam. 3 kali main, 3 kali menang Indonesia U19. Keren. Walaupun tadi di babak kedua sebenarnya memang kita lebih bertahan sampai gol 1-1 itu diciptakan oleh Vietnam, dan setelah itu kita berani keluar menyerang lagi, dan ini tentu saja menjadi modal bagus bagi timnas U19. Kita lolos sebagai juara grup. Lolos sebagai juara grup itu adalah poin yang sangat baik, dan semoga nanti di semifinal kita bisa penampilannya juga maksimal dan kita bisa lolos ke final, bahkan bisa menjadi juara. Dan ya, kita lawan Vietnam ya sebenarnya tidak terlalu keras amat sih Vietnam, cuma mereka curang lah, itu yang buat kita jengkel ya. Tapi yang kerennya kita 3 kali main 3 kali menang, dan kita lolos ke semifinal dengan poin sempurna. Kita dapat 9 poin dan berhasil lolos ke semifinal, dan negara pertama yang lolos ke semifinal ya. Kita masih menunggu dari grup B dan grup C, masih ada pertandingan dari Australia dan juga Kamboja, kemudian ada pertandingan dari Thailand versus Malaysia. Jadi Vietnam masih menunggu nih pertandingan antara Thailand dan Malaysia nantinya. Jadi kalau misalkan imbang mereka atau Malaysia menang, ya sudah, Vietnam selamat tinggal. Dan saya sih berharap Malaysia menang, bukan dukung Malaysia, tapi lebih ke tidak suka aja Vietnam yang lolos karena mereka kurang ajar malam ini. Jadi ya lebih baik Malaysia yang lolos supaya ada kemungkinan kita ketemu Malaysia gitu. Jadi bisa
El Clasico lagi. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Vietnam U19 dengan skor 2-1 Oke. dan membuat skuad Garuda Muda lolos ke babak semifinal Piala AFF U19. Yaps, pertandingan yang sangat absolut sinema di mana Vietnam berhasil menyamakan kedudukan dan mengeluarkan jurus andalan mereka, yaitu guling-guling di lapangan dan ngajak ribut para pemain Timnas Indonesia. Dan akhirnya di ujung babak kedua, skuad Garuda Muda mendapatkan penalti dan Evandra berhasil mencetak gol dari titik penalti. Ya, sekali lagi selamat untuk Timnas Indonesia U19 yang berhasil melaju ke partai semifinal, dan semoga Timnas Indonesia U19 bisa juara Piala AFF kali ini. Oke, betul. Semoga bisa juara karena edisi sebelumnya kita juara juga, teman-teman. Jadi kita semoga bisa juara lagi. Dan memang kalau kita lihat itu penaltinya Evandra tadi seharusnya itu bukan penalti, ya, bukan penalti. Kalau mau dilihat itu kontaknya tidak terlalu parah. Sebenarnya yang jadi penalti itu saat si kakak dilanggar itu karena itu pakai tangan kan, dihalang pakai tangan. Jadi seharusnya itu yang dapat penalti, bukan yang kedua itu, yang Evandra itu. Tapi apapun hasilnya kita harus bersyukur. Ini malam pertandingannya luar biasa. Yang lebih spesialnya permainan kita itu lebih bagus ketimbang dua pertandingan sebelumnya. Padahal itu kita cuma lawan Timor Leste dan juga lawan Myanmar, tapi permainan kita jauh dari kata bagus. Nah, malam ini kita lawan Vietnam yang notabene jauh lebih kuat, justru permainan kita lebih bagus, permainannya lebih oke, pemain-pemainnya lebih kompak. Jadi menurut saya pertandingan malam ini sangat-sangat menghibur dan kita layak menang lawan si Vietnam Nguyen ini, teman-teman. Mampus lo ya, senjata Betul. makan tuan, main lo udah kayak najis begitu. Iya, Udah penyakitnya Vietnam dari dulu. Botol ditaruh di pinggir-pinggir biar kepleset, terus guling-gulingan lah, senggol dikit jatuh lah, dan akhirnya Tuhan melihat dan kualat lo, rasain lo, tiba-tiba mukul dari belakang di kotak penalti, dan akhirnya lo kalah dan lo deg-degan nunggu pertandingan Australia dan Thailand nanti. Akhirnya timnas U19 kita menang lawan Vietnam nih, Bray, yang mana pertandingan ini sangat-sangat dramatis. Jadi timnas sempat unggul melalui golnya Reno Salampesi dan dibalas langsung lewat gol Cornelnya Vietnam. Tapi najisnya mainannya begitu di akhir betul, pertandingan. Dan orang jahat itu udah pasti dapat hukumannya. Kita mendapatkan penalti di akhir pertandingan yang dieksekusi oleh Evandra. Jadi selamat nih ya atas perjuangannya timnas U19, timnas Indonesia. Dengan kemenangan ini kita pemuncak di grup dan otomatis lolos ke babak selanjutnya semifinal. Jadi menurut lo gimana tentang pertandingan tadi nih, Bray? Yang Keren pertandingannya, dramatis, menegangkan buat kita maki-maki, marah-marah. Bukan maki-maki karena permainannya timnas, tapi gara-gara guling-gulingnya Vietnam ini. Bukan hanya guling-guling pemainnya, dia punya official juga ajak ribut. Coba tadi itu mati lampu, ya kan? Bukan ya yang mati lampu tadi malam waktu lawan, bukan tadi malam, kemarin malam ya, waktu lawan Timor Leste. Seharusnya tadi itu mati lampu supaya baku hantam di situ. Tuh dia punya official kurang ajar itu. Tapi bodo amat dengan itu, kita lupakan karena sekarang kita harus merayakan kemenangannya timnas U19 yang berhasil lolos ke semifinal, ya. Jadi untuk Vietnam, pulanglah dan menangislah, ya, menangislah sepuas-puasnya. Kalau gua pikir-pikir menangis kau Vietnam. Iya, Nangis betul. lo. Assalamualaikum semifinal. Berikutnya klasemen akhir grup A ASEAN U19 Championship 2026. Oke. Yang udah jelas udah pasti King Indo yang keluar sebagai juara grup. Vietnam udah dah nangis lu guling-guling. Iya, betul. Getan gua sama lu. Udah guling-guling lu main. Gua bilang di sini mental timnas Indonesia U19 udah bagus nih. Mentalnya loh, Iya, mental. iya. Dan dari segi permainan pun juga sudah berkembang. Pasti ada evaluasi lah dari Coach Nova Arianto untuk timnas Indonesia U19. Semifinal enaknya ketemu sama siapa nih? Australia kah? Agak takut. Mau ketemu siapa kek? Hati dibantai sama King Indo. Ya sekali lagi tetap 2D, doa dan dukungan untuk Garuda Muda. Jangan terlalu sombong kagak enak. Menurut kalian? Kita mau ketemu Australia, mau ketemu Malaysia, mau ketemu Thailand, kita tidak takut. Ya, kita sikat, kita hajar, siapapun lawannya kita hajar. Ya, Australia cetek, ya kan. Malaysia apalagi, Thailand apalagi, itu cetek semua. Jadi yakinlah tahun ini kita kembali jadi juara Piala AFF U19. Jadi untuk Malaysia
untuk Thailand, untuk Australia, siapapun dari 3 negara ini yang lolos pasti Indonesia libas. Dan yakinlah pasti kita akan menang. Dan untuk Vietnam, sekali lagi ya untuk Vietnam ya, pulang, tidur, dan jadilah nguyen. Kecewa negaranya kalah telak dari timnas Indonesia, jurnalis senior Oman Isa Al-Saidi sebut timnas Oman kini masuk ke dalam era keruntuhan. Bagaimana tidak, dalam beberapa pertemuan terakhirnya melawan negara-negara ASEAN, Oman memiliki rekor mentereng dan tidak pernah terkalahkan. Mereka terbukti sangat tangguh dengan sukses menyapu bersih Malaysia 2 kali tanpa balas, membungkam Vietnam, hingga meredam sang raja Asia Tenggara Thailand tanpa kebobolan 1 gol pun. Namun, catatan apik tersebut langsung hancur berantakan setelah gawang mereka dibobol 3 gol tanpa balas oleh Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mengetahui negaranya yang berada di peringkat 79 dunia harus didikte sepenuhnya oleh tim peringkat 122 dunia, Isa Al-Saidi mengaku sangat kecewa dan frustasi melihat mentalitas bermain skuad Oman yang tampil loyo tanpa karakter bertarung. Ya jadi beda lah, lawan Thailand mungkin oke lah imbang, lawan Vietnam, lawan Malaysia oke lah dia menang. Tapi jangan lupa masih ada satu negara Asia Tenggara yang sulit dikalahkan, yaitu Indonesia. Malaysia saja dihajar sama Indonesia, ya kan, Vietnam dihajar. Ya Oman Oman ya walaupun secara rank FIFA ada di peringkat 79 bro, tapi permainannya tidak mencerminkan dia ada di peringkat 79. Justru dia seperti ada di peringkat 200-an lah. Ya antara Oman dan juga Vietnam ini sebenarnya mirip-mirip ya. Bukan mirip-mirip permainannya, guling-guling ya. Kontak fisik sedikit, jatuh guling-guling protes. Kontak fisik sedikit, jatuh guling-guling pura-pura cedera ya. Jadi mungkin latihannya mereka itu dikasih arahan sama pelatih, sama pelatih fisiknya ya kan. Nanti kalau kontak dengan pemain Indonesia, kau harus pura-pura cedera ya. Kau harus pura-pura sakit, protes-protes. Mungkin taktiknya seperti itu. Atau mungkin mereka mau coba untuk main psikologinya pemain-pemain Indonesia, jadi mereka sengaja supaya pura-pura cedera, pura-pura sakit ya, pemain Indonesia emosi, pukul-pukul, kartu merah. Sekarang pemain Indonesia mentalnya sudah bagus, jadi tidak main pukul-pukulan lagi. Ya timnas Indonesia yang penting bagaimana caranya bisa menang ya, hanya itu. Jadi kalau untuk negara-negara lain yang dari Timur Tengah, dari ya, Vietnam, dorang mau main guling-guling lawan Indonesia sudah ya salah lah. Indonesia sekarang sudah beda. Pecahnya kutukan 38 tahun lawan Oman bener-bener ngebuka mata kita. Berapa ampasnya taktik El Bintang Laut dulu. Lu bayangin aja, seandainya timnas nggak dipegang sama John Herdman, kita mungkin masih nonton permainan monoton, minim taktik dan hobi buang peluang ala kadarnya. Beda kelas banget sama mahakarya taktik Herdman yang hari ini super cair dan langsung bikin tim peringkat 79 dunia kelihatan mati kutu. Sumpah, Begini ya, kita waktu sebelum dilatih sama John Herdman itu Sintayong juga jangan lupa. Itu permainan kita ya kacau balau sebenarnya. Dapat bola sedikit long bola ke depan, di pressing sedikit sama lawan langsung panik dan langsung bong bola. Tapi tadi malam kita memang benar-benar lihat timnas Indonesia main itu seperti kita lagi nonton timnas di ya negara-negara Eropa bermain lah, dimana sangat nyaman mereka bermain, kemudian belakangnya juga kompak. Oke, kita tidak takut lagi ketika diserang. Jadi ya ada kemajuan lah, ada progres yang luar biasa lah. Jadi kita dukung saja dan ya semoga lawan Mozambik bisa menang lagi. Dan kalau kita menang lagi lawan Mozambik, maka kita punya rank FIFA pasti akan naik sampai ke 114 dan meninggalkan tetangga kita yang baju kuning itu. Tidak perlu sebut nama, kalian sudah tahu. Menang atas Oman, ranking Indonesia naik ke 118 FIFA. Keren. Timnas Indonesia berhasil menang 3-0 di FIFA Friendly Match. Bermain dengan 3-4-3, pelatih John Herdman menurunkan Beckham Putra, Ivar Jenner, Ragnar Orotmangun, dan Ole Romeni di lini depan. Di menit ke-13 Indonesia langsung unggul 1-0 lewat sundulan dari Justin Hubner, memanfaatkan tendangan bebas set piece dari Nathan Joaon. Di menit ke-29 Indonesia menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat gol oleh Romeni. Lewat serangan balik one on one dengan kiper Oman, Ole Romeni menjebol gawang Oman. Dan di babak kedua di menit ke-56 Ragnar Orotmangun kembali menjebol gawang Oman.
Lewat serangan dari sisi kanan, Ragnar Oratmangun menyambar bola rebound. Oman sempat mendapat penalti di menit ke-38. Namun Emil Audero berhasil menepis tembakan penalti dari Hatem. Serie A ini, Indonesia bro. menang 3-0. Dan di rank FIFA, timnas Indonesia langsung naik ke ranking 118. Naik 4 strip. Timnas Indonesia jauh meninggalkan Malaysia di peringkat 138. Wow. Rank FIFA timnas Indonesia ini bisa naik lagi andai kata di hari Selasa melawan Mozambik, Indonesia kembali menang. Oke, kita bisa naik sampai 114, 113, ya 115 ke atas lah. 13, 12, 11 dan makin dekat dengan 100 besar dunia. Nah, kita ada di atasnya Sierra Leone, kemudian kita ada di atasnya Korea Utara, bukan Korea Selatan ya, Korea Utara, dan sekarang kita hampir pasti ya akan naik lagi ke 114 dan semakin dekat dengan 100 besar dunia. Ya, semoga kita bisa menang lawan Mozambik. Nah, kalau kita bisa menang lawan Mozambik, ya itu luar biasa lah. Kita punya peringkat FIFA naik dan ya timnas menang terus itu kayak asik saja, keren gitu kan. Timnas senior menang, kemudian timnas kelompok umur juga menang. Jadi ya semuanya menang lah. Artinya sepak bola Indonesia semakin bagus. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan sekali lagi congratulations for Indonesia National Team U19 bisa lolos ke semifinal dan bisa mengalahkan si Vietnam kurang ajar dengan skor 2-1. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.